Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi sayyidina Muhammad nurikas sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap jajaran asatid asatidah TPQ As-Sakinah, khususnya kepada Ustadz Hadi, kalau tidak salah itu Ustadz Hadi, juga kepada Ustadzah Ain yang alhamdulillah sering ke rumah, masya Allah. Hari raya juga ke rumah, alhamdulillah. Tapi pakai hati tok. Ya ana harus tahu diri lah ya. Kan siapa yang tidak tahu Ustadzah Ain, kesibukan yang banyak sehingga kampung Arab lupa sudah, masya Allah, masya Allah. Kalau ana sih tidak apa-apa, kapanpun diundang, meskipun diundang tidak datang, orangnya ke rumah datang. Iya, cukup undangan-undangan tok tidak apa-apa lah. Ana kan ustadz kampungan, muridnya ya cuma sedikit. Kalau As-Sakinah kan banyak, masya Allah. Maaf Ustaz. Ya, Ustazah minta maaf ya, saya duduk di sini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah wali santri semuanya ini, alhamdulillah. Juga ada dari tempat kita juga datang. Syukur sama Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengingat, untuk kembali mengenang hari yang mulia, yaitu hari kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasannya Nabi Muhammad mulai sebelum dilahirkan sampai Nabi Muhammad itu dilahirkan di muka dunia ini, kabarnya itu sudah harus disampaikan oleh seluruh nabi-nabi yang terdahulu. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Jadi di antara keutamaannya Nabi Muhammad itu penyebutan beliau, penyampaian akan datangnya Nabi akhir zaman itu mulai yang dahulu. Mulai zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam itu dilanjutkan oleh putranya yang bukan Rasul, Nabi, yaitu Nabi Syith. Ketika Nabi Allah Adam akan meninggal dunia, maka ketika itu
Nabi Allah Adam berpesan kepada Nabi Syith, putranya. Ini keterangan disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar radhiyallahu taala anhu. Ibu-ibu perlu tahu, yang dinamakan Al-Hafidh itu adalah seseorang yang hafal 100.000 hadis bersama dengan sanadnya. Sanad itu apa? An, dan juga hadisnya ini sahih atau enggak dan lain sebagainya. 100.000 Bu. Tak ulangi maning, kira-kira kula jenengan 10 hadis apa enggak? An-nadhafatu minal iman. Ya wis iki ya. Sapa sing ngriwayatno? Wallahu a'lam. Ini Ibn Hajar hafal 100.000 hadis. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Agar kita orang tahu bahwasannya yang akan disampaikan oleh Ibn Hajar bukan riwayat yang main-main, tapi riwayat yang sesungguhnya. Apa pesannya Nabi Allah Adam kepada Nabi Syith? Ya Syith, sayati nabiyyu akhiru zaman. Hei Syith, akan datang nabi akhiru zaman. Yang mana nabi itu sebagai pamungkas, yang mana nabi itu akan menutup, menyempurnakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Pesannya yang terakhir yang disampaikan Nabi Allah Adam kepada Nabi Syith, fala buddha alaika antukhbira ala ahlika wa ikhwanika wa ashabika. Kamu harus menyampaikan tentang keutamaan Nabi Muhammad, akan dilahirkannya Nabi Muhammad, dan itu disampaikan kepada keluargamu, kepada temanmu, kepada orang-orang yang dekat kepadamu. Makanya aku bingung Bu, kalau ada yang ngatakan maulid iku ono dalile apa ndak? Iki ya apa ya ngene ya? Wallahu a'lam sudah, wallahu a'lam. Yang jelas ma khalaqta hadza batilan. Engkau tidak menciptakan dia dalam keadaan batil, dalam keadaan sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Ini kebesaran yang diberikan. Ya. Ada yang disebutkan dalam Maulid Diba. Keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bawa diba di sini. Ada yang bawa diba? Sini sampean weruh. Ono dalile kundi. Ini tak bukakno titik diba. Dengarkan ya. Ini diba yang sering kita baca sudah. Diba yang sudah sering kita baca. Jadi ceritanya gini. Karena kabarnya Nabi akhir zaman ini akan muncul, sehingga makhluk seluruhnya ini banyak yang tanya, siapa itu Nabi akhir zaman? Dalam pasal yang kedua Maulid Diba dikatakan qila huwa Adam. Apakah itu Nabi Adam yang ditunggu-tunggu oleh alam? Qala Adamu bihi uniluhu a'lal marotib. Unda, Nabi Adam itu mendapatkan kedudukan yang tinggi, bihi baknya sababiyah, karena sebab Nabi Muhammad. Nabi Adam makan buah khuldi, macam-macam, ada yang mengatakan itu gandum, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diturunkan oleh Allah di satu gondong di India. Siti Hawa diturunkan oleh Allah di Palestina. Pisah dua orang ini. Nabi Adam semenjak diturunkan dari langit, yang diucapkan oleh lesan beliau hanya mengucapkan
Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dolamna anfusana, Tuhan kami telah berbuat dolim kepada jiwa-jiwa kami. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau ya Allah tidak mengampuni aku, lanakunanna, nunnya taukid, maka benar-benar kami akan menjadi kelompok yang merugi, khasirin. Tahu sampean doa seperti itu? Itu doanya Nabiullah Adam disampaikan selama 350 tahun. Tidak ada respon dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada respon. Jadi sampai eling yo, di Indonesia iki londo iku di Indonesia 350 tahun. Ya. Itu 350 tahun Nabi Allah Adam minta ampun kepada Allah, tidak diampuni. Tidak ada respon dari Allah. Nabi Allah Adam tidak pernah mengangkat ke langit, hayaan minallah, malu kepada Allah. Bukan berarti Allah di langit, tapi apa? Karena kedudukan Allah tinggi, kiasan. Jalan Bu Nabi Allah Adam, jalan sampai di Mekah. Di tengah perjalanan beliau dapat ilham. Apa ilham itu? Kalau bahasa gampangannya itu dapat satu petunjuk dari Allah. Lek jadi wong Jawa oleh wangsit. Tutup pangsit, wangsit. Ingat loh, iya yo. Ya Allah, bihaqqi Muhammadin ighfirli. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, ampuni untuk diriku. Allah bertanya, kaifa arafta ya Adam? Bagaimana engkau tahu Muhammad wahai Adam? Padahal Allah belum menciptakan. Ini bukan berarti Allah tidak tahu. Sebagai bentuk penegasan. Nabi Adam jawab apa? Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, dari mana? Dari tanah sini, dari tanah situ, dari tanah sini, dibentuk jadi satu. Kemudian apa? Pertama kali yang menyala, yang hidup adalah mataku. Aku membuka semua tiang-tiang arsy, semua tembok-tembok arsy, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'aiqantu, maka aku yakin ya Allah, tidak ada nama yang bersambung dengan namamu kecuali nama itu adalah nama yang mulia. Bihaqqi Muhammadin, ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, ighfirli, ampuni untuk diriku. Maka Allah menyatakan apa? Sodakta ya Adam, ghafartu laka, benar kamu Adam, maka aku ampuni kamu demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna apa? Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Nabi Allah Adam mendapatkan kedudukan yang tinggi karena apa? Bihi, karena sebab Nabi Muhammad. Dosa numpuk, maksiat akeh, tidak bisa ngandalkan sholat, tetap laksanakan yang wajib, jangan lupa untuk tawassul dengan Nabi Muhammad karena beliau wasilatul udma seperti yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Adam. Ngerti? Apa suaraku kurang banter? Apa kebanteran? Iya. Iki mungkin poso kabeh. Loh enggak, anak tanya tuh, puasa dah. Kalau memang puasa ya enggak apa-apa, anak juga tidak akan ganggu orang puasa. Iya. Iki dudu latihan nyiksa jenenge. Ya opo Sakinah kira. Sakinah temenan ini. Perasaan Bu, ya perasaan. Anak lek keliling-keliling dakwah iku pasti opo jenenge sing sak menak-menik lho Bu. Ono ning ngene biasai. Tapi ya ndak apa-apa, mungkin dia puasa ya ndak apa-apa lah ya. Ya, lanjut.
Qila huwa Nuh. Qala Nuhun bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Dikatakan, apakah yang ditunggu itu adalah Nabi Nuh? Dikatakan Nuhun, Nabi Nuh, bihi, karena sebab Nabi Muhammad, yanju minal gharaqi, selamat dari tenggelam, wayahliku, dan tenggelam, man khalafahu, seseorang yang bertentangan dengan Nabi Allah Nuh, minal ahli wal aqarib, dari keluarganya atau kerabatnya sendiri. Tahu ya, Nabi Nuh itu alhamdulillah ini mantunya ya, Masya Allah. Nah, nuar ya. Orang-orang gue dewi galonan. Apa itu kopi ya? Lek kopi tidak mungkin aku isin ngombe kalau ngomong. Tak ngombe dhisik, Bu. Nabi Nuh ini, dengarkan ya, ini semangat untuk para ustadz, untuk para asatid. Nabi Nuh ini dakwahnya ibu selama 910 tahun, ya. Dakwah nyampaikan syariat 910 tahun. Muridnya 910 tahun, ya. Itu muridnya cuma 90. Berarti hitungannya 1 abad dapat 10 orang toh. 1 abad 10 orang. Paham? Siapa ini? Nabi Nuh. Tidak mampu sudah sampai minta diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika itu? Bumi semuanya dikeluarkan air oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bumi terendam banjir selama 8 bulan. Nabi Nuh yang berjumlah 90 orang dengan pengikutnya selamat, lainnya mati semuanya. Kenapa Nabi Allah Nuh selamat? Nabi Muhammad. Berkat siapa? Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Makanya dikatakan Abul Bashar Tsani, bapak manusia yang kedua itu siapa? Nabi Nuh. Bapak manusia yang pertama Nabi Adam. Bapak manusia yang kedua Nabi Nuh. Kenapa? Karena setelah Nabi Nuh manusia tidak ada kosong. Hanya Nabi Nuh dan pengikutnya saja. Paham? Qila huwa Ibrahim. Qala Ibrahimu bihi takumu hujjatuhu ala ubbadil asnami wal kawakib. Apakah itu Nabi Ibrahim? Dikatakan bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim mampu menjawab debatan orang-orang penyembah berhala dan penyembah bintang. Tahu enggak musuhnya Nabi Allah Ibrahim? Namrud itu yang pernah ngaku bunuh Allah Subhanahu wa taala. Tahu hancurnya Namrud? Allah cukup mengutus satu nyamuk, yang mana nyamuk itu dalam keadaan buta, yang mana nyamuk itu dalam keadaan lumpuh, masuk ke otaknya melalui telinga, masuk ke otaknya Namrud. Tidak bergerak itu nyamuk kecuali Namrud merasa kesakitan. Sampai terakhir penjaganya disuruh nyopot sandalnya supaya mukuli kepalanya Namrud. Jadi kalau sakit harus dipukul kepalanya. Sampai terakhir tidak mampu, dibenturkan ke tembok kepalanya sampai mati itu Namrud. Dengar? Orang yang sombong di muka dunia ini dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan tentara mungkin yang dia miliki, dengan senjata mungkin yang mereka miliki, di hadapan Allah kecil, Bu. Dan Allah tidak perlu ngutus
pasukan malaikat tuh la. Tahu kejadian Muhammad ketika berada di Gua Thur, apa yang menyelamatkan? Dan borong darah laba-laba, selesai. Apa di burda? Dhannul hamama wa dhannul ankabut ala khairil bariyati lam tansud wa lam tahumi wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin. Mereka menyangka cuma dengan laba-laba, dengan burung dara Allah menyelamatkan. Penjagaan Allah mencakup seluruhnya. Kenapa? Inilah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendapatkan kemuliaan, mampu untuk mendebat orang yang menyembah berhala karena siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Panjang di sini. Perhatikan. Orang itu kalau akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka dia mulai pertama harus diuji, harus. Apa firman Allah? Hadis qudsi mengatakan apa? Nah, dalam hadis Nabi mengatakan apa? Nabi bersabda apa? Idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji hamba tersebut. Kan? Ujian yang paling besar adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada paling afdolnya makhluk. Siapa? Nabi Muhammad. Pernah terbayangkan sampean? Umur 8 bulan di kandungan, Sayyidina Abdullah berangkat ke Syam, ke Palestina untuk berdagang. Pulang dari Palestina akan mampir ke rumah keluarganya. Keluarganya di mana? Madinah. Dari Bani apa? Bani Najjar. Berkunjung ke sana, meninggal dunia, wafat dikubur di Madinah. Ini hikmahnya kenapa Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Perhatikan. Ini ada satu rahasia, sebetulnya Anda tidak mau nyampaikan, cuma seakan kalau sampean, agar sampean paham. Perhatikan. Ada satu rahasia yang banyak orang tidak mengetahui, dan ini sengaja ditutup memang. Sampean kalau berangkat haji atau umroh, amin. Ini kuburan Nabi Muhammad kan, kemudian kan jalan terlewat tuh. Sebelah sini ada apanya ini? Tumpuan Al-Quran. Yang pernah umroh itu, pas di hadapan Hujratus Syarifah, pas di hadapan kuburan mulia Rasulullah, pas sebelah sininya, di balik situ itulah kuburan Sayyidina Abdullah. Makanya sampai lek haji karo umroh, ojo bingung foto. Ini tempatnya yang mulia. Kalau pas ziarah jalan gini, pas berhadapan di kuburan Nabi, menghadap ke sana. Tawasul ke sana. Kenapa? Di balik tembok yang ada Quran, disitulah kuburan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu sebabnya Nabi Muhammad memilih dan dipilihkan oleh Allah rumahnya berada tepat di depan kuburan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Wis tala takonono Bu. Wong sing travel enggak ngerti kok gini Bu. Iki tak buka biar sampean. Paham? Enggak ada yang tahu ini. Banyak ditutup. 8 bulan ditinggal ibunya. Setelah lahir dibawa siapa? Sayyidina Halimah. Dibawa, dipelihara 4 tahun kejadian pembelahan dada, ketakutan. Sayyidina Halimah dibawa pulang. Siti Aminah kata kenapa? Jangan engkau takut. Anak ini sudah dijaga oleh Allah. Siti Aminah itu wali. Mangkane weruh. Gawon maneng, enggak apa-apa, bawa lagi. Dibawa lagi 2 tahun diambil oleh Sayyidina Aminah, berangkat ke mana? Berangkat ke Madinah. Untuk apa? Untuk ziarah kubur. Ziarah kubur ke Sayyidina Abdullah dan datang ke paman-pamannya Nabi Muhammad.
perjalanan 350 tahun 350 kilometer. Siapa dalam perjalanan itu? Nabi Muhammad umur 6 tahun, ibunya Siti Aminah, yang ketiga siapa? Siapa? Ayo yang tahu, pakai 1 juta ya. Siapa namanya? Ayo. Tak jelas sama neng ya, tak jelas sama neng. Ana sing nantang iki. Tadi kan Rasulullah ketika umur 6 tahun dibawa oleh ibunya ke Madinah. Untuk apa? 1, ziarah ke kuburan abahnya Sayyidina Abdullah. Yang kedua, untuk mendatangi paman-pamannya dari suku apa tadi? Najjar. Rasulullah berbarengan 1 Rasul, 2 ibunya Sayyidah Aminah, yang ketiga siapa? Hah? Ummu Aiman. Enggak telat. Gini. Lek kon jauh temenan, jauh anak iki, aku juga ini. Ummu Aiman berangkat ke sana, ziarah dan lain sebagainya, dan ditunjukkan oleh Rasulullah, oleh Siti Aminah. Hei Muhammad, ini kuburan abahmu, ditunjukkan. Ziarah dan lain sebagainya selesai semuanya, perjalanan pulang sampai belum masuk kota Mekah, perbatasan antara Madinah dan Mekah, di mana namanya? Abwa. Siti Aminah meninggal, wafat di tempat. Ya apa ini? Tidak pernah ketemu abahnya, berpisah sama ibunya selama 6 tahun, diajak berangkat, pulang baru bahagia, baru senang, sakit, meninggal. Apa yang terjadi? Ummu Aiman bingung, ini perempuan, ini ya apa? Maka mengajak Nabi Muhammad, ya belum Nabi waktu itu ya, cuma kita orang mau manggil nama kan tidak enak Bu. Nabi Muhammad, ini ibumu sudah meninggal, ayo bantuan aku untuk ngoburkan jenazah ibumu. Anak umur 6 tahun. Timbul pertanyaan, Habib, itu dikuburkan dengan syariat apa? Jawabannya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngikuti syariat Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam, gimana wallahu a'lam. Dikubur, 2 orang nguburkan, Sayyidah Aminah dikuburkan, Ummu Aiman dikuburkan oleh Rasulullah. Didapatkan setelah selesai dikubur, maka aku ajak itu Rasulullah untuk pulang. Rasulullah masih duduk di sana, tidak mau pergi. Aku angkat, aku gendong, dan Rasulullah menoleh sambil menyatakan, Ummi, ibuku. Katanya Ummu Aiman, aku tahu bahwasannya Rasulullah mendapatkan satu kesedihan yang amat sangat sedih. Apa yang terjadi ketika itu? Tengah perjalanan panas Nabi Muhammad. Untuk mencari air tidak ada genangan air di sana. Maka ketika itu Nabi Muhammad yang masih kecil dimasukkan ke air tersebut, lek bosone kita orang, untuk dikompres. Apa yang terjadi? Setelah itu ada yang mimpi. Ada yang mimpi bahwasannya Nabi Muhammad ini sudah diuntit, Bu. Sudah akan dibunuh oleh orang Yahudi. Kenapa? Kelompok yang paling membenci Nabi Muhammad, kelompok Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi tidak menginginkan Nabi akhir zaman datangnya dari bangsa Arab, harus dari mereka Yahudi. Perhatikan Nabi Yakub itu punya anak berapa? Nabi Ibrahim punya anak berapa? 2. Yang pertama ada khilaf, ada yang mengatakan Ismail, ada yang mengatakan Ishak. Ya. Dari Ishak turun siapa? Yakub.
Dari ini turun Nabi Yakub, dari Nabi Ishak turun Nabi Yakub, dari Nabi Yakub Nabi Yusuf. Nabi Yusuf turun temurun muncullah Bani Israel. Ini semuanya nabi, rasul terus gitu. Kalau yang dari sisi satunya Nabi Ismail ke bawahnya tidak ada. Cuma akhir di sini Nabi Muhammad. Yahudi tidak mau. Makanya akan dibunuhin Rasulullah. Yang pertama kali mendapatkan mimpi bahwasannya Nabi Muhammad berada di Abwa akan dibunuh oleh orang Yahudi. Itu sahabat Nabi, yaitu bukan sahabat, pamannya beliau Sayyidina Abbas. Itu yang pertama kali mimpi didatangi, diselamatkan Nabi Muhammad. Perhatikan, ini ujian yang harus terima oleh Nabi Muhammad. Kita harus yakin Ibu, setiap kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dibebaskan seperti itu oleh Allah kecuali dia harus mendapatkan ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas siapa? Tidak lepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau umat Islam ini mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, Imam Nawawi menyebutkan ada 3 syarat. Ada 3 syarat orang itu dikatakan mencintai Nabi Muhammad. Mencintai seseorang, mencintai Nabi Muhammad. Yang pertama, ayyakuna fi'luhu ka fi'lil mahbub. Perbuatannya itu selalu mencari untuk bagaimana perbuatan orang yang dicintai. Lihat sahabat, ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu Ibu pernah dikasih semangka. Dikasih semangka, dilihat gitu. Dilihat lagi. Dilihat, dari potong-potong. Setelah itu apa? Wis, iki semangka tak balekno. Loh, ini hadiah Sayyidina Umar. Iya tahu aku, cuma aku tidak mau makan semangka. Kenapa? Aku mendapatkan riwayat Nabi itu pernah makan semangka. Aku tahu riwayatnya. Tapi yang tidak aku tahu bagaimana caranya Nabi motong semangka. Untuk itu aku tidak mau berbeda sama Nabi cuma gara-gara motong semangka. Jadilah Sayyidina, tanyakan diri kita masing-masing. Sholat rawatib yang Nabi menyatakan orang yang melaksanakan sholat rawatib dia akan mendapatkan satu istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan sama sekali sholat rawatib. Apa itu? 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. 10 rakaat itu Nabi tidak pernah meninggalkan, baik Nabi ketika bepergian atau Nabi berada di kota Madinah. Tanya diri kita, ngaku cinta Nabi, sembahyang enggak rawatib? Ini makna mahabbah, ini makna cinta. Nabi tidak makan, tidak minum kecuali menggunakan tangan kanan. Lek ono apalagi penceramah rek ngisi-ngisi, wis penceramah nyampe ini mobil tangan kiri. Ngadeg maning. Bukan ini sunnahnya Nabi. Nabi itu kalau makan minum dalam keadaan duduk gunakan tangan kanan. Orang yang cinta selalu menyamakan perbuatannya dengan perbuatan Nabi SAW. Yang kedua, selalu mencari ridhonya Nabi. Selalu mencari ridhonya Nabi. Ridho manusia tidak akan dicari. Ngene Bu yo, apa rayon? Sampean lek ate golek ridhone menungso ndak iso. Dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Mahabbatul makhluk ghayatun la tudrak. Dicintai kabeh makhluk ini itu adalah angan-angan yang tidak akan bisa dicapai.
Anak pidato sekarang ini pasti ono sing seneng, ono sing ndak. Ono sing kesel, ono sing ndak. Sing kipas-kipas, oke. Kalau mau nyari keridhaan semuanya ndak iso. Ada satu cerita, Sayyidina Luqmanul Hakim akan ngajari anaknya. Gimana? Ngajak. Katanya Sayyidina Luqmanul Hakim, "Nak," katanya, "engkau kalau mau nyari kecintaan manusia semuanya tidak ada. Dan engkau tidak akan pernah selamat dari ucapan manusia, tidak akan pernah selamat." Apa yang terjadi? Kalau kau tidak percaya, ambilkan keledai kita, diambil. Sayyidina Luqman sama anaknya. Kemudian apa? Lewat di pasar, dua-duanya naik di atas keledai tadi itu, dua-duanya. Da abahnya, da anaknya, naik di atasnya semuanya. Kemudian apa? Jalan gini, orang kelihatan. Oh, cek dolime. Mosok jalan situk ditumpaki wong loro. Kata Sayyidina Luqman, "Nak, denger kan?" Iya. Sekarang turun dua-duanya. Turun. Dituntun kabeh, tuntun. Tuntut kono ana ngomong, "Kok goblok temen nih. Jaran ditumpaki tuntun." Goblok memang. Katanya Sayyidina Luqman, "Tahu, Nak?" Oh, iya. Ini, Nak. Sekarang Abah yang naik, Nak. Abah naik. Sayyidina Luqman naik. Dituntun karo anaknya. Ndak lama orang kelihatan. Anak kurang ajar. Bapak kurang ajar. Ndak punya kasih sayang. Mosok bapak isi numpak jaran, anak isi nuntun. Nak, denger ya? Iya. Sekarang Nak ganti, kamu yang naik, bapak yang nuntun. Ndak lama apa katanya? Anak kurang ajar. Mosok bapak yang nuntun. Nak denger ya? Iya, turun lagi. Ini Nak terakhir, Nak. Iki jaran, yo, kon karo aku digendong tadi. Jadi sama Sayyidina Luqman dan anaknya ikut jaran digendong. Digendong. Ya? Apa yang terjadi? Kata orang, gendeng apa nih? Jarang kok digendong. Gitu kan? Katanya Sayyidina Luqman, "Nak, tahu ya, ente kalau mau nyari, engkau kalau mau mencari keridhaan manusia, kecintaan manusia, selamanya tidak akan kau dapatkan. Yang kau cari satu, keridhaan Allah dan Rasulnya." Orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, itu yang dicari keridhaan Nabi Muhammad, bukan yang lainnya. Bapak dirasani wong wis, rasanono ndak apa-apa. Lek perlu teko kene pindah nang buri, ndak ada masalah. Pokoknya ridhonya Allah dan Rasul, titik. Kemudian yang ketiga, orang yang mengaku cinta itu dia seneng untuk jalisun indah habibih, seneng untuk duduk dekat dengan kekasihnya. Ya, sampai kalau bojone kan seneng, Bu? Masa gak seneng sampean? Pasti yang remen, yang seneng kapan? Ketika duduk bareng. Begitupun sahabat sama Nabi. Dikatakan sahabat itu kalau sudah di hadapan Nabi SAW, sampai-sampai itu kepalanya sahabat diem, begitu diemnya borong naik di atas. Borong naik di atas. Kenapa? Dianggap seperti bukan manusia sampai. Kenapa? Begitu khusyuknya, begitu senangnya dengarkan apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Itu makna mahabbah, itu makna cintanya. Perhatikan ya, perhatikan. Sampai kalau haji atau umroh, ya. Ini pengalaman. Pengalamannya apa? Ibu-ibu sama bapak-bapaknya, anak ajak umroh, berangkat umroh. Tak paling ini, Bu, sampean kok lek mari sembahyang subuh, ojo metu. Dinteni waktu isyraq kok. Sampai waktu duha sembahyang 2 rakaat. Ono dijawabi, "Ya apa? Beb, suwe, Beb. Ndak kuat, ati nguyu, ati iko, ati iki. Antara maghrib dan isya, Bu, engkau sampean mari maghrib, mari sembahyang maghrib, ojo metu wis. Entah ini sampai isya. Kemudian setelah isya baru keluar. Apa yang terjadi? Kesuwen, Beb, dah enak, ngene, itu, wis. Waktu kunjungan untuk berangkat nang pasar, waktu nang pasar, diwarai, Bu,
ojo telat yo. Nggih. Piro bib waktune? Sak jam, Bu. Oh iya, metu. Sak jam njaluk sing teko. Nek itu pasang. Golek. Ditelepon itu. Bu, ndak balik, iki sak jam pisan. Sik Rabib, sik tas mlebu, sak jam lho iki. 2 jam, 3 jam baru metu. Kenapa? Hatinya cinta sama lek dijak iktikaf, kumat encoke, kumat asem urate. Ini makna kecintaan. Sahabat cintanya sama Nabi seperti itu. Makanya sahabat ini ya, tidak pernah beliau tadi itu merasa bosan untuk duduk dengan Nabi. Apa maning, Bu? Ya, dengarkan. Nabi itu potongannya itu orang paling tampan. Ya. Kalau kita preteli ya, kalau kita lihat bagaimana itu hidupnya Nabi, bagaimana itu akhlaknya Nabi, bagaimana itu khuluknya Nabi, bagaimana itu penciptanya Nabi. Oh, Nabi itu dadanya lapang, Bu. Tegap, dan tahu sampean, mulai sini sampai pas pusar itu ada rambutnya. Nabi itu berjenggot, dan jenggotnya Nabi itu Siti Aisyah pernah bercerita, suatu saat waktu panas aku kelihatan itu Nabi Muhammad membetulkan sandalnya. Ketika membetulkan sandalnya, karena begitu serius suasana panas, keluarlah keringat. Demi Allah, katanya Siti Aisyah, ketika aku kelihatan itu keringatnya Nabi Muhammad berubah berwarna keputih-putihan seperti cahaya. Kemudian ketika jatuh itu nampak berpencar cahaya. Keringetnya Nabi, keringetnya kalau jenengan, mangane sampean tambah kipas-kipas tambah mambu. Kalau Nabi ndak, memang Nabi itu dipersiapkan untuk ini, Bu. Makanya Ibu, tak kasih bekal ya, tak kasih bekal. Kapan ada orang ngaku jadi Nabi, Beb, ono iku ngaku jadi Nabi, ojo urut-urut. Jawabannya satu, apa? Jawabannya satu. Bukan. Syaratnya Nabi iku kudu ganteng. Tidak kono. Sing ngaku Nabi ganteng apa elek? Elek, Beb, duduk. Nah, iya. Makanya aku tidak perlu. Bapak ini kira-kira no, pendaftaran mlebu apa ndak apa? Ini syarat utama ini. Seorang Nabi. Kenapa? Harus menarik Nabi. Nabi paling afdol. Paling afdol. Allah. Kalau sampean tahu kulitnya Nabi, itu musyarraban bi humrah. Nabi itu bukan abyadun nasi. Tahu abyadun nasi? Abyadun nasi itu kok cecek itu. Bukan itu. Tapi putihnya Nabi itu musyarraban bi humrah, kemerah-merahan. Terkena sinar matahari, kulitnya Nabi kemerah-merahan. Waktu Fathul Mekah, itu sahabat kelihatan rambutnya Nabi kena sinar matahari memancar cahaya. Makanya Nabi rambutnya dawa sakmene. Kula jenengan sing lanang-lanang iki, kalau mau dipanjangkan niat Nabi ya ndak apa-apa. Cuma lek tumon ya aja. Aku niat niru Nabi, Beb. Iya weruh le, niat niru Nabi. Cuma potonganmu ndak mlebu. Ini Nabi. Allah. Ya. Ada satu cerita dalam kitab Jawahirul Riyah. Ini sepirang jam kira? Hah? Hah? Iki nak goroi. Wis piro? Piro? 40. Hah? 44. Wis aja kok apa iki? Ah, tak modon awake mulai apa itu? Dengarkan ya. Ada satu cerita, ini bisa sampean lihat yang ustaz-ustaz ini di kitab Jawahirul Riyah. Ketika Nabi, bagaimana Nabi itu ketika akan ditawari menikah dengan Siti Aisyah. Nabi itu Ibu, Nabi begitu cintanya dengan Siti Khadijah, 4 tahun setelah wafatnya Siti Khadijah tidak menikah lagi.
Sampai suatu saat datang malaikat Jibril membawa gulungan kertas. Maka malaikat Jibril mengatakan apa? Nabi Muhammad, engkau harus menikahi dengan perempuan ini ya. Dengan perempuan ini. Cari perempuan ini, dan ini engkau sudah dinikahkan di sorga, di langit oleh Allah. Tinggal di dunia engkau harus nikah lagi. Dibuka gambarnya perempuan, tidak tahu. Maka Nabi tanya kepada sahabat perempuan, dikatakan, kamu tahu enggak ini siapa? Dijawab, oh ini putra Abu Bakar katanya. Ini Aisyah putra Abu Bakar apa ya? Ini Aisyah putra Abu Bakar katanya. Oh iya, ya. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Panggil Abu Bakar katanya. Datang. Sayyidina Abu Bakar datang. Kaget, ada apa? Panggil duduk. Abu Bakar, dibuka. Apakah benar ini gambar anakmu? Benar ya Rasul, ini Aisyah. Ketahui Abu Bakar bahwasannya aku diperintahkan oleh Allah, tanda kutip ya, perhatikan, aku diperintahkan oleh Allah untuk menikahi putrimu. Dengar seperti itu, Sayyidina Abu Bakar nangis guguk, Bu. Nangis gini. Rasul kaget. Katanya Rasul, loh Abu Bakar, kenapa katanya? Kamu kok nangis? Apa kamu tidak mau? Bukan ya Rasul, tidak ada satu kebahagiaan yang melebihi kebahagiaanku sekarang ini. Cuman aku takut, apakah putriku Aisyah pantas untukmu? Katanya Nabi, Abu Bakar, kalau bukan perintah Allah, aku tidak akan pernah untuk menikahi putrimu sama sekali. Karena perintah Allah, maka aku jalankan. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumahnya, bawa satu nampan ini. Bawa satu nampan. Diisi korma. Dikasih tutupan kain. Kata Sayyidina Abu Bakar, Aisyah, antarkan ke rumah Rasulullah katanya. Antarkan korma ini ke rumah Rasulullah. Iki lek basa kita orang, lek ana wong ate kawin, biasa sing wedok wong metu ngetokno kopi lho. Kan ngono ah. Aku ndak ro biyen teko Facebook. Wah! Salahmu dhewe. Kok teko Facebook ngono. Paham iki? Dateng anak umur 6 tahun, 6 tahun dateng. Apa itu? Siapa engkau katanya? Aku Aisyah ya Rasulullah. Oh. Dibuka. Kemudian Rasul ngelihat kata si Aisyah. Kemudian apa katanya? Dipegang ini kainnya, kain bajunya. Kain bajunya si Aisyah dipegang ini. Kemudian saya katakan apa? Gobul ya Aisyah, gobul. Diterima Aisyah, diterima. Saya takut. Kok ngomong seperti itu? Diletakkan nampan, lari pulang ke rumahnya. Ketemu Sayyidina Abu Bakar. Mengatakan apa? Ada apa wahai Aisyah, kenapa kau nangis? Wahai ayahku, aku tidak tahu apa yang dimaksud Rasulullah. Kok megang gini kainku ini, kain pakaian ini, sambil mengatakan gobul, gobul wahai Aisyah. Apa maksudnya? Duduk engkau anakku katanya, duduk. Ketahui bahwasannya Rasul ada perintah dari Allah untuk menikahi dirimu. Tahu enggak? Ini cerita yang nyampaikan Siti Aisyah ketika Rasulullah telah wafat. Kata Siti Aisyah, ketika aku dengarkan aku akan dinikahkan dengan Rasulullah, maka hatiku amat sangat bahagia. Aku senang sekali. Cuman aku mau mengungkapkan perasaan senengku, aku malu kepada ayahku. Sehingga begitu bahagianya sampai aku melelehkan air mata. Bukan air mata tangisan, sedih, tapi bahagia. Perhatikan, para ulama ngatakan, makanya sampean lek duwe arek wedok, kemudian nak kon ate tak kawinno karo fulan yo, itu kalau anak sampean mek diem tok atau cuma nangis meleleh biasa gini, ndak geru-geru, iku jenenge gelem. Lah mosok ana wong apa maning sik durung kawin, nak kon gelem karo iku, gelem, nggak mungkin. Paham enggak? Nikahlah Rasulullah, tapi ketahui
kumpulnya dengan Siti Aisyah, satu rumahnya dengan Siti Aisyah 3 tahun berikutnya. 3 tahun berikutnya setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kumpul umur 9 tahun. Cuman 9 tahun dulu lain sama 9 tahun sekarang. Paham? Tampannya tampan. Makanya kita ini kalau mau niru bagaimana jasadnya Nabi, tidak akan bisa. Yang kita bisa tiru itu apa? Sunnahnya, akhlaknya Nabi, perangainya Nabi. Ya. Sering kita dengarkan orang mengatakan terakhir. Orang mengatakan apa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di sorga. Cuman hadis ini diputus. Ada lanjutannya, Ibu. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di sorga. Dan ingat, wa man amila sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang melaksanakan sunnahku, berarti dia telah mencintaiku. Tanya sekarang, tidak perlu dijawab. Tasih sampean ono siwake ndak? Kalau akan sholat gunakan siwak ndak? Padahal siwak itu Nabi akan meninggal dunia tetap masih minta disiwaki. Sebelum yang lain-lainnya. Siwak. Masuk rumah, keluar rumah. Apakah kita baca doa? Apakah kita mengucapkan salam? Ya. Satu amalan yang jangan pernah ditinggalkan amalan ini. Kalau amalan ini sampai laksanakan, sampean tidak bingung, pasar sepi, PPKM, ini, itu, dan sebagainya. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, siapa orang yang masuk ke dalam rumahnya, kemudian apa? Mengucapkan salam. Ada orang, tidak ada orang, mengucapkan salam. Dan dia membaca ayat kursi sekali, ketahui maka rumah tadi itu akan dituangi oleh Allah rezeki dohir. Tahu kan dohir ini kan? Apa lagi? Tangan. Dohir batin. Ati tidak tukaran, ati tidak sumpek, ati tidak sedih. Apa? Masuk rumah ada orang, tidak ada orang, assalamualaikum, baca ayat kursi. Ini sunnahnya Nabi. Dari yang kecil sunnah dilaksanakan sampai masuk kelompok orang yang cinta kepada Nabi. Harus ngamalkan sunnah. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, duduk lek gawe acara prasmanan ojo ngadeg kabeh mangan lah. Lebih-lebih apa? Di pondok pesantren, di TPQ gawe acara mangan ngadeg kabeh. Ini bukan sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi dengan duduk, baru berkembang sunnah yang lain sehingga tergolongkan orang-orang yang mengamalkan sunnah, berarti orang-orang yang cinta kepada Nabi. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan orang-orang yang menjadi cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, melaksanakan sunnahnya Nabi. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika masta'ataka min abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita alaina min amrin faj'al akibatahu rasyada. Ada satu doa yang perlu kita sampaikan di sini. Antum ibu-ibu semuanya cukup mengaminkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin, Ya Akramal Akramin, ta'abbadtana bidu'aik li'ibadik wal amru kulluhu biyadik fanas'aluka as-sidqa fil qiyami bihadzal amr wa fi imtithali hadzal talab wa natawajjahu ilaika bima da'aka bihi anbiya'uk wa awliya'uk wa ahlu ridhak min ahli ardik was samak antum kidana wal muslimin wa tarhamana wal muslimin wa tatadaraka ikhwanna al muslimin fi masyarikil ardi wa magharibiha ajma'in farrij kurbahum idfa'il afat anhum ajma'in
اجمع شملهم لم شعثهم ألف ذات بينهم وفق للتوبة عاصيهم وتقبل التوبة من تائبهم علم جاهلهم وانفع بالعلم عالمهم اشفي مريضهم عافي مبتلاهم ادفع الشدائد عنهم ارحمهم يا راحم انصرهم يا ناصر تولهم يا متولي قل لهم يا كريم ارحمهم يا رحيم اللهم إنا نسألك نظرة من نظراتك العلية في ساعتنا هذه تأم خيراتها البرية والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية يا مجيب الدعوات ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات وتب علينا وعلى الحاضرين توبة نصوحا زكينا بها قلبا وجسما وروحا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.